Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, sahabat-sahabat. Jadi pada kesempatan kali ini kita sedang memperbaiki kereta atau mobil ya. Nah, setelah kita sudah lakukan proses pengecekan, di sini kendala ada pada radiatornya ya. Yang mana kipas pada radiatornya ini dia menggunakan sistem elektrik, yakni menggunakan motor ya. Nah, jadi di situ letak permasalahannya, sehingga mobil selalu overheat atau panas berlebih. Seperti apa pengecekannya? Mari simak videonya. Di sini saya terlebih dahulu akan memberitahu. Nah, di sini ya. Ini ada soket sensor, guys. Jadi di sini di bawah radiator ini dia ada sensor untuk temperatur panasnya, guys. Dia akan menyambungkan atau menyalurkan arus yang dari soket ini menuju ke fan radiator setelah dia mencapai panas tertentu ya. Nah, jadi si kipas radiator ini fungsinya dia tidak saat engine dihidupkan terus dia jalan ya guys, namun dia hidupnya saat sudah mencapai panas tertentu, baru kipas radiator ini dia mendinginkannya ya guys. Jadi sistemnya mungkin di setiap unit berlainan. Nah, di soket karan atau arus yang menuju ke kipas radiator ini dia ada 3 soket guys. Yang berarti ada 3 kabel ya di sini. Yakni kabel untuk ground, lalu kabel plus standby dan plus IG atau plus kontak ya guys. Nah, ini yang harus kita perhatikan, arus yang ada pada kabel ini guys. Kita harus pastikan jika kipas rusak, maka arus atau karan yang ada pada kabel-kabel ini, baik groundnya, baik plus standby atau plus kontaknya, dia normal ya. Nah, di sini kita harus perhatikan terlebih dahulu. Jadi jangan memvonis dulu kalau fan radiator atau kipas radiator kita rusak sebelum kita cek terlebih dahulu ya. Apakah sensornya rusak atau arus atau karan ada kendala pada soket ya. Jadi kipas tidak dapat berjalan dengan semestinya sehingga mesin overheat atau panas berlebih. Ini adalah soket yang terhubung dengan soket yang dari mobil tadi guys. Ini dia ada 3 soket ya. Nah, dari soket ini groundnya dia salah satunya menuju ke soket ini ya, ke soket sensor ya, sensor temperaturnya ya. Lalu dari sensornya dikembalikan lagi menuju ke motor dari fan radiator ini. Nah,
Nah, jadi ini untuk soket ini dia menghubungkan minus ya. Ini ya, untuk sensor ini dia menghubungkan ground atau minusnya menuju ke fan motor saat sensor panas pada radiator terhubung. Nah, jadi ini di sini dia ada 3 kabel ya, yang mana satu ground dan 2 plus ya. Dan untuk yang plus standby dan plus kontaknya atau plus IG-nya, dia langsung menuju ke fan motornya ya, atau motor kipasnya ya. Nah, jadi sudah tahu ya di sini ya. Jadi ini kendalanya cuman konektor atau kabelak dari soketnya ini dia putus dengan kabelnya ya guys ya, sehingga kipas ini tidak berfungsi dengan baik. Dan yang saya lakukan yakni memperbaiki konektor yang lepas dengan kabelnya tadi guys. Nah, setelah kita sudah perbaiki, alangkah lebih baik kita cek menggunakan multi tester guys. Nah ya, kita pun di sini dapat mengetahui kalau motor dia koilnya masih oke atau tidak ya. Nah, kita dapat cek juga di sini nih. Jadi seperti apa koilnya, masih oke atau terdapat masalah pada koilnya. Bisa kalian lihat ya, koilnya masih terkonek, artinya tidak ada putus pada koil dari motor fan ini atau motor kipas radiator ini ya. Nah, jadi kendala kita pada kali ini hanya terdapat pada soket-soketnya ya, yang sudah termakan usia sehingga kena getaran atau apa itu, sehingga menyebabkan dia terputus ya dengan sendirinya. Lalu kita kembalikan lagi dengan cara mensoldernya ya guys. Setelah itu tidak lupa kita selalu cek kembali dengan menggunakan multitester ya, seperti ini guys. Tujuan dicek kembali dengan multitester untuk memastikan kerja kita untuk memperbaiki dari soket ini berhasil, dan memastikan agar current atau arus nanti sampai menuju ke motor kipas radiator atau fan motor ya. Nah, jadi ini sangat mudah sekali ya. Ini sistem untuk kipas radiator mobil kecil ya guys ya. Dia seperti ini menggunakan motor ya, dan dia berputarnya tidak selalu berputar guys. Dia berputarnya hanya pada saat panas tertentu ya. Oke, mari kita pasang. Bisa dilihat ya, kipas belum berjalan saat engine mulai di start, karena kinerja dari kipas ini ketika sensor panas mencapai panas tertentu, setelah itu si sensor ini akan menghubungkan ground menuju ke fan motor atau motor kipas radiator ya. Nah, bisa dilihat ya, fan motor atau motor kipas radiator telah berfungsi kembali, dan kerusakan pada kipas radiator ini sepele sekali ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat untuk semuanya yang ingin mengotak-atik sendiri kereta atau mobilnya ya. Oke, sekian dari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kalian sekarang dapat lihat ya, ketika temperatur mesin dingin, dia kipas ini akan mati ya, dan akan hidup kembali saat panas. Demikian.